to Behind The the Glam. It's me Cynthia. And me Abro. Seperti biasa kita bakal temenin our dear glammers buat ngobrolin artis-artis favorit kalian all around the world. Yes, yang baru tahu atau baru dengerin kita nih, Behind the Glam ini adalah tempat di mana kalian bisa tahu tuh lebih banyak tentang artis-artis yang pastinya sering banget kalian lihat namanya di sosial media kalian. Yoi, jadi buat glammers ataupun pendengar-pendengar yang baru join atau baru dengerin Behind the Glam, jangan khawatir, artis kesayangan kalian pasti bakalan kita bahas. So, kalau kalian penasaran, stay tune ya. Nah, hari ini kita bakalan bahas artis yang lagi naik daun banget nih. Dan omong-omong nih bro, aku sebenarnya pengen banget bahas artis ini dari kemarin. Nah, bener banget nih. Dari kayaknya semua udah pada tahu dong dari judul kita aja. Iya, pasti. bener banget. Pasti udah tahu dari judul kita. Siapa lagi kalau bukan our very demure, very cutesy, and very mindful singer, the one and only Sabrina Carpenter. Yes, Sabrina Carpenter. Siapa sih yang nggak tahu sama Sabrina Carpenter kayak gitu? Aduh, kayak sih nggak ada yang nggak tahu nggak sih bro? Soalnya menurut aku pasti pada muncul di sosial media teman-teman semuanya, mau di X, mau di TikTok, mau di Instagram, pasti lagunya sering banget kalian dengar. Nah, benar banget. Pasti semua itu udah pada tahu ya. Artis kenamaan Amerika Serikat ini yang punya nama panjang Sabrina Ann Carpenter, atau yang kita sering dengar nih nama panggungnya yaitu Sabrina Carpenter. Yes, Sabrina Carpenter ini lahir di Pennsylvania tanggal 11 Mei 1999. Widih, Taurus nggak sih itu? Waduh, kenapa tuh kalau Taurus? Well ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Taurus. Cuman biasanya orang-orang Taurus tuh kayak Sabrina gitu. Biasanya tuh mereka kayak atraktif, terus kayak keren gitu. Berarti semua orang yang Taurus tuh kayak Sabrina ya, terus keren, atraktif kayak gitu. Ya, mungkin gak semua, tapi mungkin Sabrina salah satunya yang atraktif dan juga keren. Nggak salah banget nih, karena Sabrina itu emang udah keren banget. Karena kan dia itu udah mulai karirnya itu di umur yang sangat muda banget kayak gitu loh. Widih, umur berapa sih itu dia mulai karirnya? Nah, Sabrina itu debut di tahun 2011 di serial Law and Order Special Victim Unit. Nah, waktu acting itu dia umurnya masih 11 tahun. Oh my God. Belum menginjak ke tangga 12 Oh, kayak belum gitu. 12 ya. Harusnya tahun segitu berarti dia umur 12 tapi belum ultah gitu ya. Nah, bener banget nih, belum ultah udah rekaman kayak gitu. Ah, keren banget gak sih? Ternyata muda banget ya. Kayak aku tuh umur-umur segitu masih mikirin UN deh. Nah, sama banget kan kita seumuran. Iya, Kita bener sih. dulu masih pusing-pusing mikirin UN, tapi Mbak Sabrina ini udah keren banget kan. Udah bisa acting kayak gitu. Iya, keren banget deh. Oke, sama ini tuh Sabrina itu terkenal banget gara-gara dia tuh udah mulai gabung di salah satu sitkomnya Disney Channel yang judulnya Girls Meet World sebagai Maya Hart di tahun 2014. Aku tahu tuh sitkomnya tuh dulu kayak aku sempat nonton deh sekali, dan aku juga tahu banget banyak banget artis-artis jebolan Disney yang nama-namanya tuh melejit kayak Sabrina ini. Misalnya kan kayak Selena Gomez, terus Olivia Rodrigo yang sama-sama melejit lagunya di TikTok itu, dan juga Zendaya tuh. Bener banget, tapi Sabrina Carpenter itu nggak cuma jago acting aja loh, Cin. Yes. Nah, setelah acting itu, dia itu udah mulai ngembangin karir dia sebagai penyanyi dan terdaftar gitu loh di Disney Old Hollywood Records. Iya, bener banget. Kalau misalnya teman-teman lain lihat, pasti mereka tahu banget dong gimana kerennya lagu-lagu Sabrina Carpenter ini dan gimana sebikin ketagihan itu lagu-lagu dia. Dan ini ada fun fact sih sebenarnya. Ketika Apa aku tuh? ngulik-ngulik nih tentang Sabrina Carpenter nih buat Behind the Glam, ternyata Sabrina Carpenter itu pernah menempati posisi ketiga di The Next Miley Cyrus Project. Waduh, keren banget tuh ya Mbak Sabrina ini. Ada aja gebrakan prestasinya. Bener banget, banyak banget gebrakan prestasi Mbak Sabrina ini yang sangat-sangat mencengangkan. Dan sehabis dia daftar di Disney on Hollywood Records itu, dia mulai debut dengan single yang berjudul Can't Blame a Girl for Trying pada
tahun 2014 dan diikutin sama 4 album dia, yaitu yang pertama Eyes Wide Open tahun 2015, yang kedua Evolution tahun 2016, yang ketiga Singular Act 1 tahun 2018, dan yang terakhir adalah Singular Act 2 pada tahun 2019. Wow, banyak banget gitu ya album yang udah dikeluarin oleh Sabrina Carpenter ini. Bener banget, padahal waktu itu dia masih muda dan gak cuman itu aja, dengan album yang sebanyak itu, dia itu ternyata juga pernah collab sama artis yang terkenal pada masanya. Semuanya pasti tahu dong, Alan Walker lewat lagu On My Way dan juga The Vamps lewat lagu Hands. Waduh, pasti masih muda, udah diajakin collab gitu ya, Iya. sama penyanyi-penyanyi terkenal. Waduh, keren banget sih itu Mbak Sabrina ini. Keren banget, dan menurut aku sih Mbak Sabrina ini mungkin dilihat dari potensinya ya, dari sama Alan Walker dan juga sama The Vamps itu, karena menurut aku Alan Walker sama The Vamps ini berhasil buat ngelihat potensi Mbak Sabrina yang ternyata bakalan melejit di tahun sekarang. Iya, bener banget. Nah, pas melejit itu dia itu pindah ke Island Records di tahun 2021, Cie. Yes, bener banget. Abis kita ulik-ulik, setelah dia pindah ke Island Records di tahun 2021, dia merilis single lagi yang berjudul Skin di tahun 2021. Baru deh habis itu diikutin sama album kelima dia yang berjudul Emails I Can Send tahun 2022, yang aku yakin teman-teman semua pasti tahu dong lagu-lagu berjudul Nonsense ataupun Veter, karena aku yakin pasti muncul semua di TikTok, di X, di Instagram di tahun 2023. Nah, lagu-lagu itu munculnya adalah dari album Emails I Can Send ini. Nah, bener banget tuh. Jadi lagu-lagu Nonsense ini seliweran terus, FYP terus gitu di TikTok aku. Di kamu gimana? Aduh, keluar terus deh pokoknya. Jangankan itu, waktu itu tuh kayak banyak banget orang-orang yang bikin video-video dance tentang Nonsense dan juga Veter ini. Jadi kayak udah pasti banget keluar di FYP aku. Ada DC-nya nggak sih kalau Nonsense itu? Iya ada seingat aku. Nonsense, Veter, dua-duanya ada deh. Dua-duanya seingat aja, aku. wah keren banget. Pastinya perjalanan karir Mbak Sabrina ini udah panjang kayak gitu ya, Iya, Cin. bener banget. Nah, baru-baru ini Mbak Sabrina itu baru aja ngerilis album baru loh. Yes. Yang berjudul Short and Sweet pada bulan Agustus, dan makin melejit gitu sama lagunya Please Iya, dan bener Espresso. Bener banget. Dan bahkan setelah aku ulik-ulik lagi, ternyata di music video dia di album ini itu dia berhasil menggait salah satu artis, yaitu Jenna Ortega. Siapa sih yang nggak tahu Jenna Ortega? Ih, semua Pasti pada tahu. ya. Kan yang main Wednesday di serial Netflix Wednesday itu muncul di MV lagu Taste-nya Sabrina Carpenter. Gokil banget pokoknya Mbak Sabrina Carpenter ini. Gak hanya itu loh, kemarin banget dia tuh dapat award di MTV Music Video Award tahun 2024 dalam nominasi Song of the Year dan Kid Choice Award for Favorite Viral Song 2024. Nah, keduanya ini gara-gara lagunya itu Espresso. Widih, emang deh lagu Espresso itu menurut aku kayak catchy banget gitu loh. Kayak waktu aku denger pertama kali, awalnya aku kayak denial gitu, enggak catchy. Tapi lama-lama aku dengerin tuh kayak waduh, ketagihan banget sih dengerin lagu Espresso ini. Terus kayaknya Receptify aku itu kayak lagu Sabrina semua deh. Bener banget, kan dia udah ngeluarin album baru nih ya, 5/10 itu lagu-lagu Sabrina semua Iya, loh. bener banget. Emang Receptify itu pasti bakalan isinya semuanya Sabrina, nggak cuma aku, pasti teman-teman kalian semuanya pada gitu deh. Bener banget, karena bikin ketagihan, apalagi liriknya tuh centil-centil kayak gitu. Iya, bener banget. Menurut aku lirik yang centil itu juga salah satu faktor yang bikin aku ketagihan waktu dengerin lagu-lagunya si Sabrina ini. Tapi menurut aku sih Sabrina ini keren banget ya, karena dia tuh udah berhasil bikin personal branding dia sebagai cewek centil, tapi dia tetap very demure, very mindful, dan very cute sih gitu. Yes, cewek sekeren itu loh pastinya, yang very demure, very mindful, dan very cute sih itu gak mungkin gak sih, Cin? Dia gak punya pacar. Nggak mungkin banget, karena
ternyata Mbak Sabrina Carpenter ini udah punya pacar, guys. Waduh. Aduh, sedih banget sih, cewek secantik itu udah punya pacar, tapi emang nggak mungkin kalau nggak punya pacar. Nah, Mbak Sabrina Carpenter ini sekarang menjalin hubungan dengan aktor ternama yaitu Barry Keoghan, yang sebenarnya kalau aku lihat-lihat di Instagram atau di medsos-medsos lain, kayaknya sih hubungan mereka harmonis gitu. Syukur deh kalau perjalanan cinta dari Mbak Sabrina ini harmonis. Tapi ada nggak sih mantan dari Sabrina Carpenter tuh? Aduh, kalau ngomongin mantan sih agak susah nih Mbak Sabrina. Karena sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang seru tentang mantan-mantannya Mbak Sabrina ini. Waduh, apa tuh ceritanya yang seru-seru itu? Mungkin Waduh. bisa kasih tahu aja kali ya, Cin. Aduh, jadi gosip nih, tapi nggak apa-apa deh. Aku mau spill dikit tentang mantan-mantannya Sabrina Carpenter ini. Dimana Sabrina ini selain terkenal dengan bakat-bakatnya, dia itu juga terkenal gara-gara love life dia itu hampir semuanya bergenre cinta segitiga. Bayangin deh, love life kamu hampir semua bergenre cinta segitiga. Capek nggak sih? Capek, pusing, tenaganya habis Iya, pasti bener semuanya banget, itu ya. bener banget, pasti capek banget. Dan cinta segitiganya ini itu adalah sama artis-artis ternama juga, yaitu Olivia Rodrigo dan juga Camila Cabello. Nah, pasti pada tahu dong ya lagu-lagunya Olivia Rodrigo, terutama Driver's License. Tahu nggak sih, bro? Ya, tahu dong itu pastinya. Aku dulu dengerin Driver License itu sambil sakit hati kayak Iya, gitu. bener banget, saking sakitnya ya liriknya itu. Dan lagu itu tuh pasti muncul terus di TikTok kalian juga di saat-saat yang sama ketika Sabrina Carpenter juga melejit di TikTok. Dan Driver's License ini ternyata itu menceritakan tentang kisah cinta Olivia Rodrigo sama Joshua Bassett, yang ternyata si Joshua Bassett ini juga sempat ngejalin hubungan sama Sabrina Carpenter di tahun 2020. Nah, fun fact-nya nih, mereka bertiga ini sama-sama artis Disney. Waduh, berarti cinta segitiganya Disney kayak gitu ya? Aduh, nggak kebayang sih ternyata di Disney tuh ada cinta segitiga juga ya, gitu. Iya, bener banget. Terus kenapa tuh cinta segitiganya, Cin? Nah, buat tambahan nih, buat biar kalian tahu gimana sih cerita cinta segitiganya ini, ternyata orang-orang itu berspekulasi kalau misalkan lirik lagu Driver's License yang berbunyi, "And you're probably with that blonde girl who always made me doubt, she is so much older than me and she is everything I'm insecure about." Ternyata cewek rambut blonde yang lebih tua serta bikin Olivia Rodrigo se-insecure itu tuh Sabrina Carpenter. Waduh, jadi Olivia Rodrigo itu bikin Driver License itu gara-gara nyindir Mbak Sabrina gitu ya? Iya, bener banget. Dia menceritakan sakit hatinya, makanya liriknya tuh sakit hati banget kan kalau Iya, didengerin. bener banget. Dan ternyata itu gara-gara hubungannya dengan Joshua Bassett itu ada orang ketiga, yaitu Mbak Sabrina. Tapi nggak hanya itu, Olivia itu juga punya sindiran kayak gitu kan, tadi udah sindiran ya. Jadi Sabrina juga ada balasan untuk Mbak Olivia kayak gitu. Waduh, apa tuh balasannya tuh? Jadi balasan dari Sabrina itu tuh dia bikin lagu berjudul Skin dan All Because I Like a Boy. Oh my god, aku dengerin sih itu All Because I Like a Boy. Itu sedih banget sih, karena itu emang nyeritain tentang gimana perasaan Mbak Sabrina ketika berita-berita tentang dia jadi pelakor di hubungan Joshua Bassett dan Olivia Rodrigo itu melejit. Dia cerita gimana sakitnya dia dengerin cyberbullying dan dianggap sebagai pelakor gitu sih. Tapi sedih banget emang ya. Iya, sedih banget ya. Tapi kita nggak tahu juga ya gimana Iya aslinya sih, dari mereka. Gimana iya kayak sih. cinta segitiga itu bisa terjadi Iya, kayak gitu. bener banget. Dan sebenarnya nggak cuman Olivia Rodrigo doang ya. Kayaknya sih ada satu lagi nggak sih, bro? Bener banget, nggak sampai itu aja Mbak Sabrina cinta segitiganya. Jadi dia juga punya cinta segitiga sama Shawn Mendes dan Camila Cabello loh. Aduh, Mbak Sabrina ini ada-ada aja ya kisah cintanya ya. Iya, bener banget. Jadi, aduh, ini tuh ada sindirannya lagi, Cin. Ya ampun, sindir-sindiran lagi. Lewat lagu lagi ya berarti ya. Iyalah, kan mereka semua penyanyi. Aduh, iya sih, nggak salah ya. Gimana tuh sindir-sindirannya? Jadi, kisah putus nyambungnya Shawn Mendes dan Camila Cabello itu di tengah putus nyambung kayak Iya, gitu. bener banget. Shawn pernah itu kepergok meninggalkan Miley Cyrus release party bareng Sabrina.
Oh my god, kepergok gitu berarti dia sama biasanya tuh kayak ada ini ya orang-orang yang suka foto-foto gitu ya. Iya, kepergok sama reporter-reporter Iya gitu. ampun. Tapi nih, keduanya itu nggak ada yang officially announce hubungan mereka. Oh nggak ada, berarti nggak ada yang ngaku ya kalau misalkan mereka apa ya, mungkin nggak pacaran, mungkin kayak mungkin berhubungan HTS gitu ya. Waduh, HTS. Aduh, wah mungkin dia, menurut aku mungkin Mas Shawn ini saking putus nyambungnya ya kali ya sama Camila, mungkin dia pengen move on dikit gitu ya sama Mbak Sabrina. Aduh, Mas Shawn ini ada-ada aja ya. Parah banget. Berarti Sabrina dijadiin pelampiasan dong. Ya ampun, back burner, aduh sedih banget Aduh. gak sih? Ya ampun, Mas Bisa Shawn. jadi sih kayak gitu. Jadi sindiran-sindiran itu dimulai dari lagunya Mbak Sabrina yang baru-baru ini rilis, yang berjudul Taste, yang MV-nya itu tadi ada Jenna Ortega itu loh. Oh, itu ternyata buat Mbak Camila. Ya ampun. Nah, lewat lirik itu yang nyindir itu I heard you're back together and if that's true, you'll just have to test me when he's kissing you. Oh my god, tajam banget sih sindirannya. Aku bukan Mbak Camila, tapi aku kayak ikut kesindir gitu rasanya. Aduh, please deh buat Mbak Sabrina ini stop dong sindir-sindirannya. Emang ada sindiran lagi nggak sih dari Mbak Camila atau nggak ada? Pastinya ada dong. Ya Allah, ada-ada aja sih. Kan saling sindir menyindir gitu. Ya ampun, emang gimana sih tuh sindir-sindirannya? Jadi Camila ini muncul ke publik lewat penampilan lagu June Gloom. Nah, Usut punya Usut, lagu itu dipersembahkan untuk Shawn Mendes. Oh my god. Dan yang bikin masyarakat berspekulasi, mikir-mikir gitu ya. Dia nyindir Sabrina itu gara-gara tiba-tiba Camila Cabello ini berubah penampilan. Rambutnya blonde. Oh my god, itu Sabrina banget sih. Itu Sabrina banget sih. Ya ampun. Sindir-sindirannya gitu ya ternyata ya. Menyindir lewat lagu dan penampilan. Ya ampun, makin panas ya cinta segitiga yang Mbak Sabrina ini. Please deh, buat Mbak Sabrina mending bucin aja gak sih sama Mas Barry Keoghan? Iya, please deh Mbak Sabrina, please bucin, terus fokus aja sama Barry Keoghan karena Barry Keoghan ini bucin banget loh sama kamu Mbak. Iya, aku tuh sering banget ya lihat-lihat karena aku merupakan fansnya Sabrina Carpenter juga ya. Jadi aku sering banget lihat di IG-nya Sabrina, di postingan-postingan itu Mas Barry tuh selalu komen-komen bucin. Jadi please deh buat Mbak Sabrina, aduh fokus aja gak sih sama Mas Barry? Iya, lagi pula wajar banget nih Barry Keoghan ini bucin banget sama Mbak Sabrina karena Mbak Sabrina itu udah terkenal penyanyi, terus dia itu juga centil kayak Iya, gitu. bener banget. Selain itu pastinya dia cantik dan juga ikonik. Iya bener banget, menurut aku Mbak Sabrina itu ikonik gara-gara rambut blond dia yang disindir-sindir sama Camila dan juga Olivia itu. Dan selain rambut blond itu juga ada hal lain yang bikin ikonik menurut aku adalah poni belah tengah dia yang gemes itu, dan bahkan pengen di-recreate sama orang-orang di TikTok, di X, di seluruh sosmed, dan bahkan sekarang itu poni punya namanya sendiri. Bayangin, poni Aduh. punya nama sendiri. Poni Ini- punya nama sendiri. Iya, namanya itu Sabrina Banks. Wow, selain dari rambutnya Mbak Sabrina ini, ada juga yang bikin terkenal dan viral kayak gitu. Apa tuh? Yaitu heart mini skirt dressnya. Oh iya, Kamu aku tahu tahu kan? tahu banget, langsung kebayang nih aku Mbak Sabrina pakai itu. Nah, nggak cuman orang-orang, kayak aku juga pengen deh punya heart mini skirt dress itu saking lucu dan gemesnya. Dan aku juga sering banget lihat-lihat orang di TikTok selain recreate rambutnya Sabrina juga bahkan orang-orang itu recreate heart mini skirt dressnya Sabrina. Keren banget nggak sih Sabrina ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa kreatif orang-orang gitu loh. Nah, bener banget. Jadi orang-orang itu cosplay ya ceritanya. Iya, bener Cosplay banget, bener Sabrina Carpenter. Iya, tapi keren banget Mbak Sabrina ini karena ketika kita lihat orang-orang pakai rambut blonde, terus poni belah tengah gemes, terus heart mini skirt dress, itu fix Sabrina Carpenter banget gitu. Iya, tapi itu cosplaynya Iya, ya. mungkin cosplaynya ya nggak ada yang tahu. Jangan tiba-tiba ngeliat kayak gitu, ih Mbak Sabrina minta tanda tangan dong. Jangan. Dia Bisa lagi aja sibuk cosplay. tuh. Iya. Nah, menurut aku keren banget sih Mbak Sabrina ini bisa bikin personal branding yang sekeren itu, yang bikin orang-orang jadi kayak pokoknya tiap lihat itu udah ini Sabrina Carpenter banget gitu. Jadi bikin diingat-ingat gitu sama orang-orang.
Iya nih Mbak Sabrina, please dong ajarin kita. Iya bener banget, kita juga sebagai mahasiswa nih ya pengen tahu banget gimana sih personal branding Mbak Sabrina bisa seoke itu gitu. Nah bener banget tuh, karena kan personal branding itu penting ya Cin. Iya bener banget. Alright, anyway, kayaknya segitu dulu aja yang bisa kita omongin tentang Mbak Sabrina Carpenter. Seru banget ya, ternyata ngomongin artis yang lagi naik daun nih Sabrina Iya bener Carpenter. banget, meski ada gosip dikit-dikit ya, tapi nggak apa-apa, itu yang bikin seru nggak sih bro? Oke bener banget, karena kan ada cinta segitiga itu tadi Iya loh. bener banget, tapi selain itu emang Mbak Sabrina ini ya bakat-bakatnya banyak banget, bisa acting, bisa nyanyi, dan bahkan secantik itu dan se-ikonik itu. Mungkin doa dan harapannya nih buat Mbak Sabrina, please rilis lagu yang bikin ketagihan lebih banyak lagi, dan please tetap jadi secantik dan se-ikonik sekarang, dan juga please buat Mbak Sabrina stay away dari cinta segitiga itu ya. Oke, that's it for Sabrina Carpenter. Alright, terakhir pesan dari aku nih berkaca dari Sabrina buat kalian cewek-cewek di luar sana yang dengerin Behind the Glam, jangan pernah takut untuk jadi centil asal nggak ngambil cowok orang lain. Waduh, nggak bahaya ta itu. Aduh, semoga nggak bahaya ya bro ya. Oke, karena aku dan Abro udah ngomongin semua hal tentang Sabrina Carpenter nih, glamors, dari bakat-bakat dia, dari cinta segitiga dia, dari personal branding dia. Kalian semua pasti pada kepo nggak sih artis siapa aja sih yang bakalan kita kulik selanjutnya? Untuk kalian yang ingin tahu cerita kehidupan di balik keglaman artis-artis kesayangan kalian, Pasti pada kepo dong. So, buat tahu yang bakalan aku dan Abro kulik di episode Behind the Glam selanjutnya, stay tune aja di Instagram @mcasterbrawijaya dan Spotify Mcaster Podcast untuk dengerin keseruan selanjutnya. So that's it from us. bye bye glamour.